taraf. Supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan selama hidup. Kalau orang yang selama hidupnya tidak beriman, maka dia akan beriman. Kalau dia selama hidupnya tidak menjalankan syariat atau perintah Allah, dia akan menjalankan perintah Allah. Kalau selama hidupnya dia tidak menjalankan sunnah Nabi, dia akan menjalankan sunnah Nabi. Karena kalau sudah mati, baru terasa, baru tahu, menyesal jika melaksanakan amalan ini dari dia. Kalau dia orang yang beriman ataupun orang yang taat kepada Allah, ya apa saja amalan yang belum dia kerjakan. Makanya kalau bisa semasa atau selagi kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan semua apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya. Ya. Yang belum pernah sholat duha, ya sholat duha. Yang belum pernah sholat tahajud, ya sholat tahajud. Yang belum pernah mengkosor sholat, misalkan kosor sholat. Ya, gimana bisa mengkosor sholat? Ya jadi musafir, supaya bisa melaksanakan salah satu syariat, sunnah. Kemudian apa? Yang belum menikah, ya menikah, ya. Karena pengen menjalankan sunnah Nabi. Sudah berusaha tapi nggak menikah, ya itu udah rumah. Allah misalkan menikah, ya. Tapi tetap berusaha, ya, dengan niat mau menjalankan sunnah Nabi. Dan yang lainnya, ibadah apa saja, amalan apa saja, sunnah apa saja yang belum pernah kita laksanakan. Ya. Bagaimana tahu? Ya dengan belajar. Apa saja sunnah Nabi. Ya. Puasa sunnah Senin Kamis misalkan, belum pernah. Puasa Senin Kamis. Ya. Jangan sampai nggak pernah dalam seumur hidup. Puasa Nabi Daud, belum pernah. Coba. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu, kalau belum pernah, laksanakan. Kemudian apa lagi? Misalkan banyaknya sunnah, ya, amalan-amalan kita berusaha untuk mengerjakan. Karena kalau kita sudah mati, ya, akan timbul penyesalan. Kalau belum mengerjakan ini dan itu, ya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, ya, maka dia akan berangan-angan untuk bisa hidup kembali dan mengerjakan apa? Amal soleh. Oh, Rabbir Siyam. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya bisa la'alli a'malu shalihan fima tarak. Kalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla. Aslinya tidak mungkin, ya. Tidak mungkin orang yang sudah mati karena dia sudah masuk ke dia sudah habis. Jatah hidup di dunia itu sudah habis. Sedangkan kita nggak tahu kapan habisnya. Makanya selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari tahu apa baik yang Allah perintahkan, apa baik yang Nabi sunnahkan, apa baik. Kalau ini sunnah, kerjakan. Kalau bukan sunnah, tidak usah dikerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Jadi sebuah penyesalan yang diucapkan oleh seseorang apabila sudah meninggal dunia. Penyesalan, hanya penyesalan. Enggak bisa, ya, Allah mengembalikan orang yang sudah mati. Ya, walaupun kalau Allah menghendaki, ya bisa. Ya, tapi nanti kalau sudah kiamat baru dibangkitkan. Nggak ada lagi untuk beramal. Kalau kiamat terjadi dibangkitkan, nggak ada amalan, hisab. Semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan dihisab.
bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, ya, semuanya akan dihisab. Waktunya, umurnya untuk apa, ya, hartanya dapatnya dari mana, diinfakkan kemana, ya. Maka semuanya akan bertanggung jawab. Tinggal bertanggung jawab jawabannya ketika kita sudah dibangkitkan setelah kematian. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Kalau orang sudah meninggal dunia, dikubur, ya, dia masuk ke alam barzakh. Ya. Masuk ke alam barzakh. Ya. Sampai hari kebangkitan. Ila yaumi yub'atsun. Ya. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, ya, kita sudah bahas kemarin arwah-arwah mereka, ya, di mana, ya, arwah para nabi di mana, ya, orang yang soleh di mana, ya, orang yang cinta dunia di mana rohnya, ya, itu semuanya kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, 2 minggu itu kemarin. Qadarullah. Kemudian, ya, dari fitnah kubur yang tadi kita singgung adalah pertanyaan dari 2 malaikat. Walaupun kita sudah kemarin sudah membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib. Ya. Nabi jelaskan dari awal bagaimana ruh seorang hamba itu dicabut dari nyawanya sampai apa? Sampai melewati fitnah kubur, yaitu pertanyaan 2 malaikat. Ya. Di sana Nabi jelaskan secara jelas bahwa seorang yang beriman, ya, yang ilmunya dia dapatkan dari Al-Quran, kemudian dia amalkan, dia imani dan dia benarkan, maka dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua malaikat tersebut. Ya. Maka sebaliknya orang yang kafir, orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, ya, apalagi belajar Al-Quran, maka jawabannya tidak tahu, ya. Hanya tidak tahu jawabannya. Maka dia tidak lolos dari fitnah kubur, ya. Maka sudah Nabi jelaskan dalam hadis tersebut. Pertanyaan 2 malaikat, apakah, ya, semua manusia dari awal sampai akhir hari kiamat akan menjalani fitnah tersebut? Ya. Di sini ada khilaf. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang ini, karena ini perkara gaib, ya, perkara gaib yang orang kalau masih hidup ya tidak tahu. Ya. Tidak tahu kecuali apabila datang dari yang sahih, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama para ulama mengatakan bahwa pertanyaan 2 malaikat itu khusus untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil ummah tubtala fi quburihi atau tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji, ya, ketika di alam kuburnya. Yaitu 2 pertanyaan dari 2 malaikat. Kemudian hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum." Wahyu datang kepadaku mengabarkan bahwa apa? Sesungguhnya kalian akan diuji dengan fitnah kubur. Itu pertanyaan dari 2 malaikat. Nah, itu pendapat pertama, ya, dengan 2 dalil tersebut, bahwa
Dua malaikat akan bertanya dengan pertanyaan atau fitnah kubur itu khusus untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, ya, mengatakan bahwa pertanyaan dari malaikat itu untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang lainnya. Nah. Mereka berdalilkan ayat dalam surat Al-An'am ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidaklah hewan yang berjalan di atas muka bumi ini, ya, dan burung yang berterbangan dengan dua sayapnya, ya, kecuali umat-umat, ya, sebelum kalian adalah seperti kalian. Jadi sama dengan keumuman ayat ini. Nah, sedangkan para ulama, ya, yang ketiga mengatakan, ya, Allahu a'lam, ya, karena ini apa? Perkara gaib, ya, yang mana hadis, ya, yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan tidak secara jelas menyebutkan bahwa hanya umat Nabi saja yang ditanya oleh dua malaikat. Tidak ada, ya. Yang pertama pun menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Wahyu ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Ya. Wahyu datang kepadaku bahwa kalian itu akan mendapatkan fitnah kubur, itu saja. Ya, tidak ada tambahan penjelasan bahwa umat sebelum kalian tidak mendapatkan fitnah itu atau mendapatkan fitnah juga. Ya. Maka tidak ada dalil yang jelas ataupun yang secara langsung menyebutkan bahwa umat selain umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan fitnah tersebut ataupun tidak mendapatkan fitnah tersebut. Nah, ala kulli hal, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempersiapkan fitnah tersebut ataupun pertanyaan dari dua malaikat tersebut dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, mempelajari Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, perihal pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat, kita pun sudah mengetahui di hadis yang kemarin, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib. Nah, ada berapa pertanyaan? Masih ingat? Hah? Yang pertama yang ditanyakan dua malaikat ini, "Man rabbuka?" Ya, siapa Tuhanmu? Gampang banget pertanyaannya. Nah, kemudian yang kedua apa? "Ma dinuka?" Apa agamamu? Nah, kemudian yang ketiga, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus, ya, kepada kalian? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tiga pertanyaan itu, ya, namun tidak ada seorang hamba, ya, yang bisa menjawab kecuali apa? Kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan di dunia, dari keimanan, dari amal soleh, dari ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah seorang hamba itu melewati fitnah kubur, ya, maka ada yang namanya nikmat kubur dan adab kubur. Apabila ia lulus dari fitnah kubur ataupun bisa menjawab semua pertanyaan dari para malaikat atau dua malaikat ini, ya,
ya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Seperti yang kami sebutkan dalam hadis yang tadi, ya, bahwa seorang hamba yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa anti. Benar apa yang dikatakan oleh hambaku, ya. Seperti yang disebutkan di hadis yang tadi, ya. Jadi setelah seorang hamba itu menjawab 3 pertanyaan itu, maka Allah akan berfirman, shadaqa anti. Ya. Benar apa yang dikatakan oleh hambaku ini, ya. Maka Allah memerintahkan apa? Agar dihamparkan, ya, permadani dari surga dan dibukakan pintu surga. Nah, sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan, ya, di alam kuburnya atau di alam barzakh. Nah, sampai kapan? Sampai hari dia. Nah, begitu pula sebaliknya, orang yang kafir, ya, akan dihamparkan apa? Ya, siksaan dari api neraka dan dibukakan pintu neraka, ya, di atas sampai nanti hari dia. Nah, kemudian, ya, hubungan roh dengan jasad, ya, secara umum ada 5 macam keterkaitan roh dengan jasad, ya. Yang pertama, ini dari awal, ya, dari awal, ya, bahwa roh itu mulai berkaitan atau keterkaitannya dengan jasad kita, ya. Itu yang pertama, dari ketika roh itu ditiupkan ke jasad kita ketika kita masih di dalam perut tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, hubungannya ketika apa? Ketika keluar dari rahim ibu kita. Jadi roh dan jasad saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Ya, ketika dia sekarang, ketika lahir sampai nanti meninggal dunia. Nah, kemudian yang ketiga, ya, keterkaitannya ketika jasad sedang tidur ataupun ketika kita sedang tidur. Ya, kita sudah bahas kemarin bahwa ruh kita ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang pegang ketika kita tidur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma wada'tu jambi, ya. Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arba'u. Fa in arsalta fahfadha, wa in amsakta fahfadha, wa in arsalta fahfadha kama tahfadhu ibadaka as-shalihin. Jadi Allah, aku letakkan, ya, pinggangku atau punggungku sebelah kanan, ya, karena sunnahnya adalah di sebelah kanan, ya. Kemudian apabila ruh itu, ya, kau tahan, artinya kau, ya, tahan, gak dikembalikan lagi, ya, maka ampuni dia. Tapi kalau kau kembalikan roh itu, ya, ke jasadku, ya, maka jagalah ia seperti kau jaga hambamu yang soleh. Nah, jadi roh itu masih ada keterkaitan dengan jasad kita, ya. Akan tetapi keterkaitannya hampir seperti terpisah, ya, roh dengan jasad. Artinya keterkaitannya tidak sempurna, seperti kita sedang tidak tidur, ya. Jadi kalau kita sedang tidur, ya, jadi keterkaitan roh dengan jasad ini tidak sempurna, tidak sempurna, ya. Kalau Allah tahan, ya, maka ketika waktunya tiba, artinya ajal datang, ya, maka tidak kembali lagi rohnya, ya, rohnya tidak kembali lagi, artinya mati, ya, wafat, ya. Tapi kalau Allah kembalikan, bangun, ya, maka Allah kembalikan, artinya bergabung lagi, artinya keterkaitannya sempurna. Tapi ketika tidur itu berapa? Berdasarkan Allah alam seperti apa, ya, itu hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian yang keempat, ya, keterkaitannya ketika di alam barzakh. Ketika di alam barzakh, ya,
Jadi ketika jasad ruh itu dicabut dari jasad, ya, meninggal dunia, wafat, seperti yang Nabi jelaskan dalam hadis, ya, diangkat ke atas ke langit, ya, kemudian sampai ke langit 7, ya, kemudian Allah perintahkan lagi kembalikan ke jasadnya, ya, maka dikembalikan ke jasadnya. Barulah fitnah kubur terjadi, ditanya oleh dua malaikat. Ya, setelah itu baru ada nikmat kubur ataupun azab kubur. Nah, ketika di alam barzakh ini, ya, ketika di alam barzakh ini, ya, ruh juga artinya berkaitan dengan badan, artinya bersatu lagi, bersatu lagi, ya. Tapi bersatunya ruh dengan jasad ketika di alam barzakh, ya, ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti bersatunya ruh dengan jasad ketika hidup di dunia. Ya, makanya ketika ada orang, ya, sedang menggali kubur, ya, ketika ternyata nemu kuburan, artinya ternyata yang digali adalah kuburan orang, ya, maka apa yang ditemukan? Tulang, nggak ada dagingnya, artinya badannya sudah dimakan masa, ya. Itu. Artinya apa di sini? Jadi keterkaitan jasad dengan ruh, ya, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga jasad yang masih utuh, ya, itu semuanya atas izin Allah, ya, atas izin Allah. Terutama jasad para nabi dan seterusnya, ya, itu tidak dimakan masa, ya, atau tidak dimakan tanah. Maka di sini kita katakan bahwa keterkaitan roh dengan jasad ketika di alam barzakh, ya, itu tidak sempurna. Tapi kembali lagi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi roh ketika mendapatkan kenikmatan, badan mendapatkan kenikmatan, merasakan juga, ya, merasakan juga. Ketika diazab, badan juga merasakan. Nah, kemudian yang kelima, keterkaitan ruh dengan jasad ketika dibangkitkan. Ketika dibangkitkan lagi. Ya, kapan? Setelah kiamat terjadi. Keterkaitan ruh dengan jasad setelah kebangkitan, ini keterkaitan yang sangat sempurna seperti dia hidup di dunia. Artinya sempurna. Ya, seperti kita hidup sekarang. Ya, jasad ruh bergabung lagi, sempurna. Ya, sempurna. Ya. Maka setelah itu, setelah dibangkitkan, ya, ruh dan jasad akan kembali lagi. Nah, setelah ada jasad yang dimakan masa habis, ya, tulang-tulangnya habis, ya, kemudian ketika Allah bangkitkan, maka semuanya bangkit lagi. Kemudian rohnya pun bersatu bergabung. Nah, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akal kita nggak nyampe. Kita tidak sampai. Kita cukup mengimani, ya, bahwa nanti setelah kematian ada fitnah kubur, nikmat kubur, dan azab kubur, sampai nanti hari kiamat. Setelah hari kiamat kemudian ada hari kebangkitan. Nah, kemudian kita akan membahas dalil-dalil yang menerangkan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal demikian dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perihal orang yang zalim ketika di dunia. Orang yang zalim artinya orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan tidak beriman kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka akan dikatakan kepadanya apa?
ya, akhriju anfusakum al-yawm tujzauna 'adzabal hun, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-yaum, sekarang, ya. Azab ataupun balasan untuk orang-orang yang zalim. Dulu ketika kau mengatakan 'alallahi ghairul haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ketika di dunia dia mengatakan apa? Mengatakan perkataan yang angkuh, ya, sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas hamba-hambanya yang ingkar, yang zalim, ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadabnya di neraka setelah hari kiamat terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya di alam barzakh ataupun di kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab kubur, ya. Banyak sekali. Di surat Tur ayat 45 sampai 47, ya. Kemudian surat Ghafir 45 sampai 46. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 94. Sedangkan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azab kubur dan nikmat kubur, ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi kuburain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan, ya. Faqala innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua kuburan ini atau orang di dalamnya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang ini tidak diazab, ya, kecuali dengan sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana la yastatri'a minal baul. Salah satunya kalau dia kencing itu tidak bersuci, tidak bersuci. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, ya, selama hidupnya suka apa? Mengadu domba. Berarti kalau bersuci harus benar-benar suci, jangan sampai pakaian kita terkena najis, ya. Maka kalau tahu pakaian kita kena najis, ya segera ganti ataupun segera kita cuci, kita bersihkan, ya. Jangan kita sepelekan karena itu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat sah, ya. Selama kena kencing, ya, apalah sedikit lain. Salat tidak sah. Nah, salat asar dosa pula gitu. Itu salah satu sebab, ya, seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memperhatikan kebersihan ataupun ketika bersuci. Nah, itu salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan adanya azab kubur. Hadis yang lain dalam Sahih Muslim, an Zaid bin Thabit, dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, qala, berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadith di Bani Najjar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ya, berada di pinggir dindingnya atau dinding rumah seseorang dari Bani Najjar, ya. Dan kami juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ya'rif ashabu hadhil kubur, ya. Siapa yang tahu dari kalian, ya,
siapakah pemilik kuburan ini? Ya. Faqala rajul, maka ada salah seorang dari sahabat Nabi yang mengatakan, ana, ya, aku ya Rasulullah. Qala famata mata haula, ya, kapan mereka ini meninggal dunia? Ya, ternyata tadi itu di samping kuburan dari Bani Najjar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi ummah tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini, ya, orang-orang ini yang ada di kuburan sedang diuji atau sedang mengalami fitnah kubur. Di sini menunjukkan bahwa apa? Azab kubur itu benar-benar ada. Berdasarkan apa yang dia jelaskan atau disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa ketika sebelum salat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud akhir." Kalau kalian, ya, sedang duduk di tasyahud akhir, ya, falyata'awwad billah min arba, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari 4 hal. Min azab jahannam, dari azab jahannam, ya, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Nah, di sini Nabi menyebutkan azab kubur, ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnati masih dajjal, dan fitnah ya. Salah satu yang disebutkan Nabi dari 4 hal itu adalah fitnah kubur. Pertanyaan 2 malaikat, ya, ataupun fitnah kubur ini semua, ya, akan mendapatkannya, walaupun yang meninggal